Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani, calon guru bergerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateca. Kali ini saya bersama dengan Ibu Retno Susilawati, guru IPA dari SMK kami. Pada saat ini saya akan mempresentasikan modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademis. Baiklah, selamat siang Ibu Retno. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali Bu Retno sudah membersamai saya pada saat kali ini untuk pra-observasi, karena besok mau mengadakan observasi di kelas. Tujuan dari pra-observasi adalah Bu Retno itu tentu saja bisa menjadi lebih siap. Jadi dari perbincangan kali ini diharapkan Bu Retno itu akan lebih siap. Ada beberapa pertanyaan pra-observasi kali ini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Retno, yaitu mengenai tujuan pembelajaran untuk pertemuan besok, kira-kira mau yang seperti itu. Diharapkan nanti ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penggunaan zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara pemanfaatan perubahan zat. Sehingga nanti ketika setelah mempelajari materi zat dan perubahannya, nanti siswa itu mempunyai persepsi yang baik pada materi ini. Sangat menarik sekali ya, pembelajaran untuk besok yang akan saya observasi Ibu. Saya jadi tertarik untuk secepatnya mengikuti proses observasi di kelas. Yang kedua adalah mengenai area pengembangan. Jadi area pengembangan yang besok ingin dikembangkan dari materi Ibu itu apa? Diharapkan ketika setelah mempelajari materi zat dan perubahannya itu nanti diharapkan siswi SMK Negeri 1 Bukateca khususnya untuk jurusan tata busana bisa menggunakan zat-zat kimia yang tidak berbahaya tentunya, yaitu tawas, tunjung, dan asam cuka yang bisa bermanfaat untuk proses mordan untuk kain ekoprint. Itu secara keterampilan. Jadi melihat dari perbincangan kali ini adalah keterampilannya mereka mampu melakukan apa itu namanya tadi? Proses mordan. Proses mordan ya keterampilannya. Untuk pengetahuannya itu jadi mereka ketika belajar materi zat dan perubahannya, jadi mereka itu sudah tidak takut atau punya persepsi yang baik pada zat-zat kimia gitu, karena zat-zat kimia ini tidak semuanya berbahaya, banyak yang bermanfaat dan memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengetahuannya keterampilannya nanti kita akan membuat proses modal ya. Jadi pada akhirnya nanti ketika pembelajarannya ke berikutnya lagi mungkin Ibu mau mempraktekkan praktek modal dihubungkan dengan zat kimia yang alami begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah strategi yang akan dipersiapkan untuk besok, kira-kira bagaimana? Untuk strateginya, materi ini akan saya sampaikan dengan cara berdiskusi kelompok. Jadi di kelas itu nanti dibagi beberapa kelompok dengan bantuan nantinya menggunakan model PBL nih, problem based learning gitu. Menggunakan media pembelajaran PowerPoint saja karena untuk yang pembelajaran ini diharapkan esensi dari materi itu tersampaikan. Kira-kira pembelajarannya besok mau kapan itu? Jadwalnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 12
Desember 12 Desember. 12 Desember 2023 jam 10. Terima kasih ya. Jadi nanti saya akan masuk di pembelajaran Ibu untuk mensupervisi di kelas. Jadi saya akan melihat bagaimana proses pembelajarannya. Ya, saya berharap nanti ketika Ibu mengobservasi saya nanti bisa memberikan masukan, memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kira-kira cukup sekian pra-observasinya. Adakah yang Ibu dapatkan dari pra-observasi ini? Ya. Kegiatan ini membuat saya lebih bisa mempersiapkan untuk pembelajaran besok, dan saya bisa merancang gitu dengan matang pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama anak-anak di kelas. Besok ketika sudah di dalam kelas atau proses observasi di kelas, karena kan pra-observasi dilanjutkan di observasi di kelas, nanti ada yang namanya pasca observasi. Besok bertemu lagi dengan saya, tapi saya akan ditemani oleh Bapak Romidin selaku PP saya. Oke, siap. Lanjut. Terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Terima kasih banyak. Pokoknya kita lanjutkan di acara observasi di kelas. Ya, sampai bertemu besok. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah direncanakan yang sebelumnya, bahwa hari ini adalah pasca super observasi Bu Retno. Di sini saya bersama dengan Bapak Romidin, Bu. Pada saat pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Retno. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Bu Retno setelah menyajikan pelajaran yang tadi itu, Bu? Ya, untuk pembelajaran yang tadi yang sudah saya lakukan itu, saya merasa senang karena pembelajarannya anak-anaknya aktif gitu, seperti yang saya harapkan. Keaktifannya seperti apa? Keaktifannya anak-anak itu bekerja sama mengerjakan eksperimen yang saya minta untuk penjernihan air, mengisi LKPD yang saya berikan. Masing-masing kelompok itu berusaha untuk merakit alat sederhana penjernihan air. Itu memang butuh perhatian yang khusus begitu. Ya. Yang selanjutnya adalah proses pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bu Retno rencanakan? Ya, kalau pembelajarannya sudah seperti yang saya rencanakan, walaupun mungkin ada hal-hal yang ada yang kelompok itu yang hasil penjernihan airnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya ada satu kelompok yang filtratnya atau hasil penyaringannya itu lebih keruh dari yang sebelumnya. Terus itu karena setelah ditanyakan ke anggota kelompok tersebut bahwa ada tahapan yang tidak dilakukan gitu. Jadi tahapannya bahwa ijuk, terus kerikil dan pasirnya itu sebelumnya harus dicuci dulu, tapi ternyata tidak. Ketika dalam proses pembelajaran, apakah Bu Retno merasakan ada kepuasan? Tidak? Ya. Kalau saat pembelajaran itu saya merasa senang karena anak-anak itu sudah aktif, tidak ada yang berpangku tangan, tidak ada yang berdiam diri begitu. Masing-masing itu ikut andil dalam kegiatan penyaringan air dengan filtrasi begitu. Masing-masing itu punya bagiannya sendiri. Kalau misalnya
dari awal. Misal anak-anak itu dalam kelompok 6 orang, ada yang bertugas untuk merakit alat sederhana penjernihan air, kemudian ada yang bertugas untuk menyelesaikan LKPD, kemudian ada juga yang nantinya akan maju presentasi, kemudian juga masing-masing mereka nantinya juga akan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan gitu, membersihkan tempat belajarnya gitu. Oke, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, perkiraan Bu Retno ketercapaiannya yang seperti apa? Ya, kalau Sudah untuk tercapai ya? iya, kalau untuk tujuan pembelajarannya kemarin itu siswa dapat merangkai alat penjernihan air, terus bisa melakukan penjernihan air, juga mempresentasikan. Itu saya kira sudah bisa terlihat begitu ya dari aktivitas mereka. Juga bisa memahami materinya dilihat dari tes itu pengetahuannya ketika mereka mengerjakan asesmen pengetahuan. Saya lihat hasilnya ya dari 34 orang kalau tidak salah yang hadir pada saat itu, yang belum mencapai KKTP itu 6 orang. Jadi saya kira sekitar 80% itu sudah mencapai KKTP. Iya. Berarti sudah tercapai ya. Iya. Ketika mengajar itu apakah Bu Retno merasa ada kesulitan dari siswa? Ya, kesulitannya itu ketika ini kemarin itu sempat tidak dicek ya ketika pas eksperimen itu lupa tidak mengecek tidak mengingatkan anak begitu ya, sulit karena sudah kelewat gitu, nggak ini lagi. Terus ada kesulitannya itu ketika mengatur waktu, mengingatkan waktu ketika anak itu sudah asik bereksperimen itu sulit untuk mengatur waktunya. Maksudnya anak itu masih senang dengan apa yang mereka kerjakan, tapi sebenarnya harusnya sudah diselesaikan begitu. Mengingatkan itu anak itu senang dengan kegiatannya, kemudian jadi lupa waktu. Itu susahnya di situ. Kadang kalau sudah sibuk ya udah gitu. Selesai. Bagaimana mungkin kesulitan itu bisa diatasi ke depannya? Kedepannya berarti pas sebelum melakukan eksperimen itu diberikan gambaran waktu, misalnya ketika target waktu misalnya ketika akan melakukan eksperimen penjernihan air, ini waktunya diberikan kesempatan, misalnya diberi waktu dari gurunya itu ngasih misalnya maksimal 15 menit. Nanti setelah itu mengerjakan LKPD 15 menit, nanti untuk presentasi 15 menit. Jadi anak-anak itu nanti bisa mengira-ira kegiatan penjernihan air itu jangan terlalu lama, merangkai sampai didapatkan filtrat itu jangan terlalu lama, sehingga tugas-tugas yang lain itu waktunya jadi lebih sesuai dengan tertata. lancar. Ketika mengajar kemarin tadi itu Bu Retno itu merasa ada kesulitan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira kesulitannya apa dan bagaimana cara mengatasi kesulitannya Bu Retno? Ya tadi sulit untuk mengatur waktu, berarti anak itu diberikan alokasi waktu di awal ketika kalau kesulitannya Bu Retno sendiri. Kalau kesulitan saya itu dalam mengajar. Kesulitan mengajar ya. Kalau untuk kesulitan mengajar itu paling misalnya ini berkaitan dengan materi mungkin apa? Materinya mungkin masih dirasa. Kalau materinya itu kadang ketika menyampaikan itu ada istilah atau diksi yang mungkin harus dicari padanan katanya begitu, dan nanti
solusinya mungkin dengan meminta anak itu untuk googling atau browsing di internet. Itu kesulitannya Iya. dalam proses pengajaran adalah diksinya yang harus Iya, diperbanyak ya. disederhanakan, Disederhanakan. disederhanakan Kosakatanya. iya kosakatanya gitu. Mungkin ada istilah yang memang itu dipakai cuma tidak lazim atau mungkin tidak Terbiasa. terbiasa begitu di pembicaraan siswa begitu. Ya. Ketika menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran, adakah cara mengatasinya Ya, cara mengatasinya kalau dari siswa dan mungkin dari ibu dari siswa harus bagaimana? kalau dari saya, kalau misalnya ada yang tanya tentang istilah-istilah, kalau saya sendiri biasanya minta anak itu untuk nyari lewat itu ya, pakai gadgetnya gitu. Kadang kalau misalnya tentang metode begitu, misalnya saya nyari sendiri atau misalnya bertanya ke teman sejawat begitu. Punya Dari sisi Bu Retno. iya, dari sayanya sendiri Dari tanya sisi gimana siswanya sih supaya gitu. googling. Iya betul. Iya, kalau saya kadang tanya gitu. Biasanya ke Bu Inar gitu misalnya. Sebenarnya kalau misalnya mapel ini atau misalnya topik ini pendekatan yang baik, asesmen yang baik itu pakai apa ya? Misalnya. Gitu. Ya, kira-kira kedepannya itu apa yang ingin Ibu tingkatkan untuk proses pembelajaran yang selanjutnya mungkin dengan tema yang sama? Oh iya, mungkin saya akan memperbaiki dalam hal media ya, media yang saya buat begitu. Mungkin kalau kemarin itu saya hanya menayangkan video orang lain tentang pembelajaran saya. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba begitu saya sendiri yang diambil gambarnya begitu, memperagakan cara untuk melakukan prosedur atau eksperimen Secara mandiri ya secara mandiri begitu, menjadi media pembelajaran. ya begitu untuk media pembelajaran saya di kelas. Itu bentuk pengembangannya. Ya, gitu misalnya. Mungkin ada yang lain lagi enggak? Apa ya? Bentuk peningkatan pembelajaran yang selanjutnya? Mungkin misalnya apa lagi ya? Kalau dari segi asesmennya boleh Bu? Atau Ya, mungkin monggo dari mungkin akan dilakukan metode atau model pembelajaran yang lain begitu. Oke. Misalnya kalau kemarin itu dengan PBL begitu, misalnya kalau yang akan datang misalnya dengan Metode yang PJBL lain. gitu, misalnya ya dengan model yang lain PJBL begitu. Oke. Gitu. Terima kasih atas kerjasama kita hari ini. Diskusinya sangat menginspirasi buat saya bahwa Bu Retno itu nantinya untuk perbaikan ke depan akan melakukan pembuatan media, bukan dari video orang lain tapi mau membuat media sendiri dan nanti akan berusaha mencoba dengan metode pembelajaran yang lain. Begitu ya Bu. Strategi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit.